Pemirsa, musibah memang bisa datang kapan saja. Nah, bagaimanakah agar finansial kita tidak ikut memperburuk keadaan? Mengelola uang di kala musibah datang. Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Indra Permana, Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Indra. Pak Indra, ini musibah memang tidak dapat diprediksi kapan datangnya ya Pak ya. Tapi bisa dikatakan ini musibah seperti apa ini katakan sebagai masalah atau musibah finansial ini Pak? Permasalahan finansial itu ada dua. Satu adalah hal yang sifatnya kecelakaan atau musibah. Hal ini nggak bisa kita perkirakan sebelumnya, misalnya sakit atau meninggal dunia. Tapi ada juga permasalahan finansial yang kita bisa perhitungkan sebelumnya. Jadi contohnya misalnya seseorang yang terlilit utang karena hobi belanja. Seseorang yang tidak menjaga kesehatannya sehingga akibatnya tingkat kesehatannya memburuk. Dua hal tersebut yang langsung atau nggak langsung pada akhirnya menimbulkan permasalahan finansial bagi seseorang. Jika kita sudah terkena musibah finansial ini Pak, lalu sikap apa yang seharusnya kita ambil? Ya, kalau memang musibah itu sudah terjadi, kalau kita memang sudah punya asuransi, ada musibah, kita bisa proses untuk ajukan klaimnya. Tetapi pada saat ternyata kita nggak punya asuransi, kita harus belajar dari kejadian tersebut. Kita at least mulai memikirkan bahwa perlu kita bisa menyisihkan sebagian dana untuk kita menghadapi risiko yang lebih besar dan memastikan rencana masa depan keluarga itu akan dapat tetap terwujud. Oke, ini tidak hanya rencana masa depan kita barangkali ya Pak ya. Itu juga dapat terjadi jika salah satu anggota keluarga kita barangkali yang terkena musibah dan pada akhirnya harus berhutang. Pada akhirnya kita tentu juga harus ikut bertanggung jawab ya Pak ya. Betul, betul. Bagaimana pandangan Pak Indra? Ya, pada dasarnya utang harus dibayar. Nah, yang mungkin kita perlu lihat adalah kalau itu misalnya orang tua. Nah, tentunya orang tua memang punya kewajiban untuk melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Nah, mungkin yang kita bisa lakukan adalah apakah ada aset yang mencukupi untuk menyelesaikan pembayaran utangnya. Nah, mungkin sedikit berbeda kalau anggota keluarga yang meninggal misalnya. Tentunya sama, pasti apakah ada aset yang mencukupi. Tetapi misalnya tidak, kalau saat itu tidak mencukupi, berarti harus ada anggota keluarga yang membantu menyelesaikan piutangnya. Nah, ini memang ribetnya demikian ya, dalam arti pada saat seseorang udah meninggal masih harus menyelesaikan utang, dan pada saat membantu menyelesaikan utang ada saja anggota keluarga yang merasa bahwa ini bukan kewajiban saya, ini kamulah yang lebih kaya. Itu jadi masalah. Itulah seharusnya proteksi harus menjadi pertimbangan sebelumnya. Betul. Begitu ya Pak Indra ya. Hal itu tidak akan terjadi kalau dia punya satu proteksi, dalam arti terjadi klaim, maka sudah punya dana yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban termasuk piutangnya tentunya. Oke, sebetulnya kesalahan apa sih yang umumnya dilakukan oleh seseorang ini sehingga rentan finansial saat terkena musibah, Pak? Ya, orang sering punya pendapat bahwa saat ini saya sehat, Pak, saya selamanya akan sehat. Saat ini saya punya satu income yang mencukupi dan selamanya saya akan punya income yang makin membesar nantinya. Tapi seringkali kan yang terjadi justru sebaliknya, pada saat terjadi musibah, hal itu ternyata tidak terjadi. Dan banyak orang yang khususnya belum terbiasa untuk menyisihkan dananya untuk berinvestasi untuk masa depannya. Nah, ini menarik Pak Indra, karena terkadang orang berpikir kita sedang terkena musibah, apa masih perlu menyisihkan dana untuk berinvestasi? Apa mungkin Pak, bagaimana caranya? Ya, dari musibah kita bisa belajar satu hal, bahwa ternyata tidak punya asuransi ternyata bikin pusing ya. Jadi apa yang kita mau lakukan untuk kedepannya, kita harus mau menyisihkan sebagian dana untuk berinvestasi. Karena kalau sampai terjadi musibah, itu semua sudah terjamin dan ada perlindungannya. Dan itu memastikan impian masa depan keluarga akan bisa terwujud. Sehingga jangan sampai nanti hutang menjadi hutang kembali. Betul, begitu ya Pak ya? Ya. Baiklah, Pak Indra, terima kasih banyak Pak atas informasi dan kehadirannya. Namun pemirsa, saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh